Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam ada hari raya yang namanya hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Beberapa bulan ke depan kita akan memasuki yaitu hari raya Idul Adha, di mana setiap muslim sangat disunahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagi kepada seluruh umat Islam di lingkungannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam disebut juga dengan al-udhiyah, dan al-udhiyah yang berarti binatang sembelihan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berkurban, sebagaimana dalam ayat-ayatnya yang terdapat dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tayna kal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah banyak sekali dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu kita disuruh bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang dimaksud berkorban di sini adalah mengorbankan harta di jalan Allah sebagai syukur nikmat. Nah, ini sebagai syukur nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang begitu banyak. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Orang-orang yang membenci Rasulullah, orang-orang yang membenci ajaran Islam, dialah yang terputus, tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Kautsar ini adalah surat ke-108, di mana ayatnya ada 3. Di dalam surat Al-Kautsar Allah memerintahkan agar memperhambakan diri kepada Allah, sedangkan di dalam surat Al-Fatihah kita juga dianjurkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa
hikmah daripada perintah berkurban ini. Yang pertama, dengan berkorban, dengan beribadah hewan kurban, kita diajarkan untuk belajar ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging kurban dan darah itu tidak sekali-kali tidak dapat mencapai ridha Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi orang-orang yang berkorban bisa mengambil pelajaran bahwa dirinya itu untuk belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga memiliki keutamaan, yakni kita belajar ikhlas. Belajar bagaimana keikhlasan dibentuk dari harta yang kita korbankan. Manusia saat ini hanya diperintahkan berkorban harta atau hewan untuk berkorban, bukan anak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam pernah alami. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Kalau kita sekarang hanya diminta untuk mengorbankan sebagian hartanya. Pelajaran yang kedua yaitu dengan berkorban kita insya Allah akan mendapat ridho dan pahala dari Allah. Ridho dan pahala dari Allah tentu akan didapatkan apabila kita benar-benar menjalankan secara ikhlas. Namun secara umum ridho Allah akan diberikan pada yang tulus beribadah dalam menjalankan ibadah secara ikhlas. Yang ketiga adalah menyebarkan kebaikan dan manfaat untuk diri dan orang lain. Nah, ibadah kurban juga memiliki keutamaan untuk menyebarkan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Binatang atau kambing atau kerbau yang dikorbankan kemudian disembelih dan daging-dagingnya yang disebarkan tentu akan bernilai kebaikan dan bermanfaat pada orang lain yang membutuhkan. Sehingga ibadah ini memiliki nilai sosial, bukan hanya untuk individu semata, tetapi juga memiliki nilai sosial. Adapun aturan berkorban harus dilakukan secara sendiri atau bisa juga dilakukan dengan patungan. Nah, untuk kambing hanya boleh dikurbankan untuk satu orang. Sementara sapi bisa dikurbankan dengan patungan 7 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami patungan pada seekor unta dan sapi. Setiap 7 orang dari kami berserikat dalam 1 ekor. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, kambing bisa dijadikan hewan korban jika usianya genap 1 tahun. Kalau masih kecil nggak boleh. Yang ketiga, aturan yang ketiga, untuk sapi usianya harus genap 2 tahun. Kalau belum 2 tahun tidak boleh. Yang keempat, hewan kambing atau sapi tidak boleh cacat, harus yang bagus, yang baik, gagah ya. Yang terakhir,
tidak boleh memiliki penyakit yang mempengaruhi daging dan rasanya. Nah, ini. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, bahwa ternyata berkorban itu banyak mengandung hikmah. Di antaranya kita belajar mendapatkan sifat ikhlas. Yang kedua, kita belajar untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita belajar menyebarkan kebaikan kepada dan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Nah, dalam kesempatan ini kita bisa lihat video berikut di mana seorang nenek hanya bekerja sebagai pemulung plastik, ya, pemulung sampah plastik. Dia sudah berkorban dan berani berkorban memberikan infaknya kepada panitia di masjid untuk korban tahun ini, yaitu sebesar 10 juta. Subhanallah, seorang wanita tua ini betul-betul dia memiliki keyakinan, ya, keyakinan, keteguhan gitu untuk berkorban. Nah, pantas kita harus banyak belajar atau mencontoh dari ibu-ibu ini. Dan ternyata ibu ini sudah melakukan korban setiap tahunnya, yaitu dengan memberikan uang kepada panitia masjid ini, panitia korban. Biasanya itu dia memberikan uang untuk beli kambing, tapi tahun ini dia memberikan uang 10 juta, yaitu untuk korban kerbau atau sapi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemulung berusia 60 tahun bernama Sahnun menghebohkan warga di Mataram karena menyerahkan uang 10 juta ke panitia masjid di kampungnya untuk ikut beribadah kurban berniat memotong seekor sapi. Menurut warga, meski berprofesi sebagai pemulung barang bekas, Sahnun rutin mengikuti pengajian dan setiap tahun selalu ikut berkurban, dan pada tahun ini berhasil mengumpulkan uang untuk membeli seekor sapi. Inilah Sahnun, wanita renta berusia 60 tahun, warga yang sehari-hari tinggal di Kelurahan Karangjangkong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang tengah menjadi perbincangan warga di kampungnya. Pasalnya, meski hanya berprofesi sebagai seorang pemulung barang bekas dan sehari-hari berpakaian lusuh dan kerap tidur di emperan toko, Sahnun ternyata memiliki jiwa yang tulus untuk menjalankan perintah agama. Hal tersebut karena Sahnun baru-baru ini menyerahkan uang 10 juta rupiah hasilnya memulung barang bekas di Masjid Nurul Iman, tempatnya biasa mengikuti pengajian, untuk membeli 1 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha bulan depan. Keputusannya tersebut membuat kaget pengurus masjid yang saat itu mengetahui Sahnun yang hidup berkekurangan dari memulung barang bekas namun bisa berkurban 1 ekor sapi. Seperti dituturkan warga, Sahnun yang hidup sebatang kara memang merupakan seorang pemulung namun kerap mengikuti pengajian setiap hari Kamis di kampungnya dan justru setiap tahunnya selalu ikut berkurban kambing dan pada tahun ini berhasil berkurban 1 ekor sapi. Jadi rutin itu ibu ini selalu ikut dalam pengajian. Makanya saya juga kaget gitu karena informasinya sih saya dianukan itu setiap tahun itu selalu memberikan mengeluarkan untuk korban ya. Bagi Nenek Sahnun, keputusannya untuk berkurban merupakan keinginan pribadi dan seluruh uang kurban tersebut dikumpulkan dari jerih payahnya mengumpulkan dan menjual barang bekas yang setiap hari ditabungnya. Terus dia nyumbang 10 juta untuk kurban sapi. Iya. Iya? Oh, kumpulkan berapa lama? Berapa bulan? Udah berapa lama ngumpul uang yang banyak itu? Lama. Lama. Kegigihan seorang nenek bernama Sahnun untuk mengeluarkan rizkinya untuk berkurban menjalankan perintah agama patut dicontoh untuk membangun kepekaan sosial serta peduli terhadap sesama meski hidup dalam keterbatasan.
Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and share and subscribe. Oke.